Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Taufik Hidayat, NIM 23010190214. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang arti dari kepemimpinan dan arti dari kepala sekolah. Kepemimpinan dalam bahasa berarti leadership, dalam istilah berarti pemimpin yang memimpin suatu lembaga atau organisasi. Jadi dalam suatu lembaga atau organisasi harus terdapat salah satu yang menjadi pemimpin. Nah, tanpa ada pemimpin, maka suatu lembaga tersebut tidak akan maju sesuai dengan rencana, karena tidak ada yang memimpin untuk menjadikan atau mendorong suatu lembaga tersebut menuju terhadap tujuannya tersebut. Nah, kalau ada pemimpin, maka sudah jelas tujuannya ke sana, maka pemimpinnya akan mengarahkan ke sana. Kemudian kepala sekolah. Kepala sekolah ini berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kepala berarti pemimpin atau yang memimpin di situ. Kemudian sekolah adalah lembaganya. Jadi kepala sekolah berarti pemimpin yang memimpin di lembaga sekolah tersebut. Kemudian untuk kepala sekolah sendiri memimpin semua yang ada dalam sekolah tersebut. Misalnya seperti guru, memimpin dari guru, murid, dan yang lain-lainnya. Kemudian kepala sekolah pun memiliki tugas dan fungsinya. Tentu menjadi kepala sekolah, dia memiliki banyak tugas, yang antara lain memahami misi dan visinya. Nah, jadi kepala sekolah itu harus memahami visi dan misinya sendiri. Ketika menjadi kepala sekolah, tentu dia harus memiliki visi dan misi yang jelas. Tanpa adanya visi misi, maka suatu lembaga tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Kalau ada visi misinya, tentu bisa berjalan menuju terhadap visi misinya tadi. Tujuannya itu jelas. Tapi kalau tidak ada visi misinya, maka tujuannya tidak jelas. Kemudian dia harus memahami jumlah dari anggotanya, nama dari anggotanya, kegiatan dari anggotanya, tugas dari anggotanya, kemudian bahkan sampai daftar hadir dari anggotanya. Guna apa? Guna menertibkan semua anggotanya, baik yang paling bawah, misalnya siswa, kan di sekolah ini misalnya siswa, kemudian sampai kepada guru-gurunya, wakil sekretaris atau apa yang ya itu yang di bawah-bawahnya itu, termasuk staf juga. Kemudian memperhatikan kesejahteraannya. Jadi sebagai kepala sekolah, dia juga tidak hanya memperhatikan dari sistem yang ada di sekolah tersebut, tapi dia harus mengetahui kesejahteraan dari para anggotanya tersebut. Kemudian menciptakan suasana kekeluargaan. Jadi dalam suatu lembaga atau organisasi harus tercipta suatu suasana kekeluargaan. Tanpa ada suasana kekeluargaan, maka di situ tidak akan berjalan sesuai rencana, karena pasti akan terjadi kisruh antara yang satu dengan yang lain. Kemudian fungsinya dari kepala sekolah sendiri yaitu bekerja dengan orang dan dipekerjakan oleh orang. Bekerja dengan orang dan melalui orang, maksudnya seperti itu, melalui orang lain. Bekerja dengan orang maksudnya bekerja dengan siswa atau staf, melalui orang, melalui siswa, staf, atau yang lainnya, seperti itu. Kemudian bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkannya. Ketika ada staf, siswa, atau guru yang memiliki kesalahan, maka kepala sekolah harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut, dan dia harus membenarkan dan harus menghukum dari yang tersalah tersebut. Kemudian kepala sekolah sebagai juru penengah.
sebagai juru penengah di sini tentunya dalam suatu lembaga atau organisasi banyak sekali orang dan mereka pun berbeda pendapat, banyak sekali perbedaan pendapat. Nah, dari kepala sekolah pun harus memiliki suatu inisiatif untuk menyatukan perbedaan pendapat itu menjadi satu, agar tidak menjadi sebuah kecemburuan sosial atau yang lainnya. Kemudian kepala sekolah harus memiliki sifat politisi. Sifat politisi adalah di sini yang dimaksud sebagai sifat politisi dalam mencapai sebuah visi misi, tentunya dia harus meminta pertolongan terhadap yang lainnya. Tentunya hal itu harus melalui lobbying atau yang lainnya. Dan tanpa memiliki sifat politisi tersebut, mungkin tidak dapat bekerja sama dengan yang lainnya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah sebagai pusat pengambil keputusan. Nah, segala keputusan yang ada dalam lembaga atau organisasi tersebut semua harus dikembalikan kepada kepala sekolah, karena kepala sekolah yang memimpin alur yang ada dalam kegiatan kegiatan organisasi atau lembaga tersebut. Kalau tidak dikembalikan terhadap ke pemimpin atau kepala sekolah tersebut, maka tidak akan terjadi yang namanya kepuasan atau kecocokan dengan tujuan yang aslinya, bisa meleset dari tujuannya. Tentu kalau kepala sekolah sudah memutuskan, pasti itu penuh dengan pertanggungjawaban dan penuh dengan pemikiran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.